dan meluangkan waktu kita untuk belajar. Nggak semua orang itu mendapatkan taufik dari Allah untuk meluangkan waktunya untuk belajar. Setiap orang itu punya waktu. Setiap orang diberikan waktu dalam satu hari 24 jam. Akan tetapi, tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk menyisihkan waktunya ini agar dia mempelajari ilmu agama. Ya, di beberapa kesempatan sering Ana sebutkan ya bahwa kesadaran masyarakat kita ya, tentang kesehatan itu udah sangat baik. Ya, sering kali kita melihat seorang yang hati-hati ketika dia mau makan. Ya, kenapa? Karena dia betul-betul memperhatikan kesehatan tubuhnya. Dia nggak mau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya yang bisa ya membahayakan tubuhnya. Sehingga dia punya kesadaran yang baik dalam kesehatannya. Apalagi sekarang dalam masa pandemi seperti ini, semua orang darurat sadar tentang kesehatan. Ya, mereka sering cuci tangan, pakai masker kemana-mana. Mereka betul-betul menjaga diri mereka, jangan sampai sakit, menjaga diri mereka, jangan sampai tertular ya dengan virus dan penyakit dan lain sebagainya, sehingga kesadaran masyarakat tentang kesehatan itu sangat baik. Dan begitu juga kalau kita berbicara tentang finansial, setiap orang betapa lihai dalam memperhatikan finansial dirinya. Ya. Gimana cara dia mendapatkan pendapatan? Ya. Kemudian bagaimana dia mengoptimalkan kapasitas dia ya sebagai mungkin ada orang yang sebagai karyawan supaya bisa dapat pendapatan lebih, dia lembur. Apalagi kalau dia adalah orang yang mengelola sebuah bisnis, dia mau memajukan bisnisnya, gimana caranya supaya bisa mendapatkan income yang lebih banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Berbagai cara ditempuh agar bisa mendapatkan uang. Dan ini satu hal yang positif ya ketika seseorang itu apalagi seorang lelaki yang memiliki kewajiban mencari nafkah, ya, dia berusaha giat dalam mencari nafkah, ini hal yang positif. Ya, selagi dia memilah antara yang halal dan haram, menjauhi yang haram dan berusaha untuk mengambil yang halal, maka ini adalah satu hal yang positif. Ya. Tapi yang kita perlu pahami bersama ya bahwa kesadaran tentang kesehatan, kesadaran tentang finansial itu tidak lebih penting daripada kesadaran kita dalam urusan agama. Jadi seharusnya ketika kita begitu semangat dalam mencari uang, begitu semangat ya dalam menjaga diri kita dari virus, seharusnya kita lebih semangat lagi dalam mempelajari ilmu agama. Karena ini jauh lebih penting ya kawan daripada urusan-urusan yang lain. Ya. Dan hal ini bisa kita lihat ya ketika seorang itu punya dia punya akun di WhatsApp, dia punya akun di Instagram, ya. Dia pakai akun Instagramnya untuk dagang. Kenapa? Karena kesadaran finansialnya sangat tinggi. Dia rasa ini adalah hal penting, dan dia nggak malu-malu untuk jualan, dan nggak boleh malu untuk hal tersebut. Ini adalah sesuatu yang baik. Ya. Tapi banyak orang yang tidak mempergunakan media-media ini untuk dakwah, tidak menggunakan media-media ini untuk belajar. Padahal ini jauh lebih penting daripada hal-hal yang tadi. Ya, jadi ketika kita sekarang belajar, ya, mengkhususkan waktu untuk belajar, mengkhususkan waktu untuk ikut kajian, ini adalah taufik yang besar yang Allah berikan kepada antum semua. Bersyukurlah kepada Allah, jaga nikmat ini baik-baik. Ya, sekarang alhamdulillah, kita Allah sangat mudah. Sekarang ada di rumah dan antum semuanya di rumah antum, kita semua bisa bertemu dalam kebaikan, bertemu dalam menuntut ilmu. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang, maka Allah akan jadikan orang tersebut faham tentang agama. Bayangkan, tanda kebaikan diri kita itu dari ilmu yang kita miliki. Dari ilmu yang kita miliki. Bukan dari harta, bukan dari jabatan, bukan dari status sosial kita, apakah kita dihormati sama orang atau enggak, kita naik mobil atau naik motor, kita punya rumah bagus atau enggak, bukan itu semuanya. Tolak ukur kita baik atau tidak, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, itu ketika kita punya ilmu yang bermanfaat.
Ketika kita punya ilmu yang bermanfaat, ilmu itu kita pakai buat sholat, ilmu itu kita pakai buat puasa, ilmu itu kita pakai untuk memperbaiki akhlak kita, tutur kata kita semakin baik ketika kita belajar, sholat kita semakin khusyuk, hati kita semakin takut kepada Allah. Ilmu yang seperti ini yang menjadikan kita dipilih oleh Allah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang salah paham. Banyak orang salah paham. Punya uang dianggap dicintai oleh Allah. Dia punya harta, Masya Allah, karirnya cepat naik, tayyib, berarti dia dicintai sama Allah. Ya, akhirnya bukan. Itu pemahamannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir selalu menjadikan tolak ukur adalah dunia. Semakin orang maju dalam urusan dunia, berarti semakin dia hebat. Tidak. Kalau kita nggak beda. Kalau kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi SAW, yang diinginkan kebaikan oleh Allah adalah yang punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, maksudnya ingat, ilmu bermanfaat ya. Bukan sekedar ilmu pengetahuan teori tapi nggak beramal, bukan. Tapi ilmu yang kita gunakan sehari-hari. Jadi akhlak kita semakin baik. Ya, kita sama orang tua semakin berbakti, sama teman semakin baik. Nggak ada hasad, nggak ada iri, nggak ada dengki. Ilmu yang seperti itu, wallah ya ikhwan, ilmu yang paling mahal. Ilmu yang paling mahal. Sehingga sekali lagi kita bersyukur sekali kepada Allah atas taufik yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita sekarang berkumpul ya, mengkhususkan waktu untuk belajar bersama. Dan yang akan kita pelajari ya ikhwan pada kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya ya insyaallah adalah kitab yang berjudul Masailul Jahiliyah. Artinya perkara-perkara jahiliyah. Maksud kitab ini adalah penulis, ya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah penulis kitab ini. Beliau mengumpulkan perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata kalau kita melihat hadis-hadis Nabi, ternyata ada banyak perkara-perkara jahiliyah yang masih dikerjakan oleh kaum muslimin zaman sekarang. Sehingga penulis di dalam kitab ini mengajarkan kepada kita bahwa ada loh perkara-perkara, kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah SAW yang jangan sampai kita terjerumus pada perkara-perkara tersebut. Nanti akan kita sebutkan di muqaddimah bagaimana penulis menceritakan tentang kitab ini. Ya. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah seorang ulama besar dari negeri Najd. Negeri Najd ini sekarang adalah kota Riyadh yang ada di Saudi Arabia. Ya, beliau lahir tahun 1115 Hijriah atau bertepatan dengan 1703 Masehi. 1703 Masehi. Beliau lahir. Dan beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah atau bertepatan dengan 1791 Masehi. Ya, tahun 1791. Berarti berapa ratus tahun yang lalu beliau wafat? Sekitar 200-an tahun yang lalu ya. Sekitar 200-an tahun yang lalu beliau wafat. Jadi nggak terlalu jauh antara zaman kita dengan zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, sekitar 200 tahun. Antara zaman kita dengan zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan beliau ya, adalah seorang ulama yang luas ilmunya dan sangat gigih dalam berdakwah. Sangat gigih dalam berdakwah. Sehingga beliau ya, adalah sosok ulama yang melakukan pembaharuan di berbagai tempat. Ya. Pembaharuan yang dimaksud adalah bahwa beliau datang ya, kepada masyarakat beliau yang ketika itu sangat banyak kesyirikan, sangat banyak bid'ah, khurafat, penyimpangan dalam agama. Maka orang ini, ulama ini, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menjelaskan kepada masyarakat tentang agama yang murni, tentang agama yang benar, tentang agama yang belum dicampuri oleh kesyirikan, yang belum dicampuri oleh bid'ah, belum dicampuri oleh penyimpangan-penyimpangan, dijelaskan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat pun mengerti dan kembali kepada agama Islam yang benar. Karena agama Islam pada hakikatnya ya, yang sebenarnya adalah
agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW di zaman tersebut. Itu adalah agama Islam. Baik, ketika agama Islam ya dicampuri dengan hal-hal yang baru yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah, maka ketahuilah bahwa hal-hal tersebut bukan dari bagian agama Islam. Oleh karena itu, Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunu yauma dinan." Ya, kalau kita mau melihat agama kita benar atau tidak, maka lihatlah agama kita ini yang kita jalani ada tidak di zamannya Rasulullah. Kalau tidak ada di zaman Rasulullah, maka itu bukan agama. Kalau ada di zaman Rasulullah, maka itu adalah agama. Ini adalah cara bagaimana kita menimbang apakah amalan ini sunnah atau bid'ah. Apakah amalan ini sesuai dengan agamanya Rasulullah atau tidak. Maka kita lihat di zaman Rasulullah itu dikerjakan atau tidak. Nah, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab ini, sangat tersebar kesyirikan dan bid'ah. Kalau sekarang adalah negeri Saudi Arabia. Itu dari mulai kuburan yang dilakukan tawaf di sana, kemudian pohon keramat, kemudian apalagi keyakinan-keyakinan khurafat yang lainnya, itu sangat tersebar sekali. Ya, sampai-sampai di sana ada satu pohon keramat yang sangat terkenal gitu ya, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang datang ke sana khusus untuk meminta anak. Jadi kalau ada orang pasangan yang nggak punya anak, itu datang ke pohon tersebut, kemudian mengatakan, ya fahlal fuhul uridu waladan qablal haul. Wahai pohon keramat, ya, berikan kepada kami anak sebelum 1 tahun. Sebelum 1 tahun. Itu lafaz yang mereka sebutkan. Al-muhim ketika Syekh Muhammad Abdul Wahab ini ya berdakwah, kemudian mengingkari bid'ah, mengingkari kesyirikan, mengingkari penyimpangan-penyimpangan, subhanallah, dakwahnya sangat berkah. Sehingga banyak orang yang tersadarkan akan pentingnya membersihkan agama ini dari hal-hal yang baru. Sehingga akhirnya, subhanallah, dakwahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab ini pengaruhnya sangat luas sekali. Sampai kita yang di Indonesia merasakan hal tersebut. Pembaharuan ini. Dan kita sangat bersyukur. Alhamdulillah. Dan sekarang semakin hari ya, dakwah ini semakin berkembang di negeri kita. Semakin hari semakin berkembang. Dan tidak bisa dibendung sama sekali. Ya, dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan dakwah beliau adalah dakwah-dakwah para imam sebelumnya. Dan dakwah beliau adalah dakwah salafiyah. Dakwahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, tidak ada sesuatu yang baru di sana. Sehingga penulis ya, sangat terkenal dengan keluasan ilmu dan gigihnya dalam berdakwah. Kemudian kitab-kitab beliau sangat banyak. Ya, di antaranya adalah kitab Tauhid yang beliau tulis. Kemudian ada kitab Ushulus Tsalatsah. Ya, kemudian ada kitab Al-Qawaidul Arba'. Ya, ada kitab Kasyfus Syubuhat. Kemudian beliau juga punya kitab yang berjudul Al-Kabair. Ya, Fadlul Islam. Dan di antaranya adalah kitab yang sedang kita pelajari ini, yaitu Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Dan tulisan-tulisan beliau terkenal dengan beberapa keistimewaan. Di antaranya adalah tulisan beliau ditulis dengan metode dan narasi yang sangat mudah. Sangat mudah untuk dipahami. Antum kalau baca tanpa syarah, itu bisa paham insya Allah. Baca matannya saja gitu ya, misal usul tsalatsah, ya, baca saja begitu tanpa penjelasan ustaz, antum akan paham. Kemudian juga Qawaidul Arba juga begitu, baca saja bisa paham. Ya, sangat mudah narasinya. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua adalah tulisan-tulisan beliau terkenal dengan tulisan-tulisan yang ringkas. Ya. Ringkas, ya, nggak panjang-panjang, nggak berjilid-jilid, tidak. Sehingga kayak misalnya contohnya Al-Qawaidul Arba' itu cuma berapa lembar? 3 lembar atau 4 lembar? 4 halaman. Dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin 10 halaman, 8 halaman. Kemudian Ushulus Tsalatsah juga demikian. Ya, hanya beberapa halaman. Kitab Tauhid ada 66 bab. Ya, nggak sampai berjilid-jilid. Padahal itu adalah kitab yang paling agung, yang paling hebat, yang paling bagus untuk dibaca untuk kaum muslimin. Khususnya kita yang di Indonesia. Penting sekali untuk mempelajari kitab Tauhid.
Ya, jadi kalau di antara antum ada yang belum mempelajari kitab tauhid, pelajari kitab tauhid. Beli bukunya, terjemahannya, pelajari kitab tauhid baris demi baris, dalil demi dalil. Isinya semuanya dalil, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Penting sekali untuk dipelajari. Ya, atau cari kajian-kajian yang di situ ustadznya menjelaskan tentang kitab tauhid. Ya, ustadz yang terkenal dengan keilmuannya dan akhlaknya. Ambil ilmu dari mereka tentang kitab tauhid. Ya, penting sekali kitab tauhid ini. Dan diantaranya adalah kitab yang kita bahas ini, Masail Jahiliyah, juga satu kitab yang mudah, ya ringkas, ya nggak panjang kitabnya, ya, tidak berjilid-jilid, dan sangat ringkas, sangat mudah untuk dipahami. Kemudian diantara keistimewaan penulis karya-karya beliau, Syekh Muhammad Abdul Wahab, yang lainnya adalah bahwa beliau ketika menulis sesuatu itu berdasarkan kebutuhan masyarakat, berdasarkan kebutuhan kaum muslimin. Ini bisa bayangkan ya, orang-orang yang menulis itu berbeda-beda motivasi mereka. Di antara mereka ada yang menulis untuk memperbanyak karya tulis. Ada sebagian orang seperti itu. Dia mau memperbanyak karya tulis. Tapi kalau Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia bukan mau memperbanyak karya tulis, enggak. Tapi karena masyarakat ini membutuhkan penjelasan tentang tauhid, beliau nulis kitab tauhid. Karena masyarakat perlu penjelasan tentang usul salasah, tentang 3 pondasi dalam beragama, mengenal Allah, mengenal agama, dan mengenal Nabi, beliau tulis tentang ini, disebarkan di masyarakat supaya mereka semua tahu. Begitu juga ketika beliau melihat kebutuhan pentingnya orang-orang itu mengetahui tentang perkara-perkara jahiliyah, jangan sampai terjatuh di dalamnya, beliau menulis kemudian disebarkan ke masyarakat. Wallahi ya kawan, ini yang paling berkah. Ya, ketika seseorang itu menulis sesuai kebutuhan masyarakat. Dan ini penting. Dan ini juga nasihat untuk kita ya. Ketika kita nulis status misalnya di di WhatsApp, kita nulis status di story di Instagram atau di medsos-medsos kita yang lain, coba perhatikan. Ketika kita menulis nasihat, itu nasihatnya untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya, agar orang-orang membaca kebaikan, atau untuk pencitraan diri kita, ya, supaya kita profil pribadi kita itu lebih bagus, ya kan, lebih enak dilihat sama orang, tulis status-status nasihat. Ada sebagian orang yang niatnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, innamal a'malu binniyat. Kita nggak akan dapat pahala kalau kita niatnya seperti itu. Sehingga ya kita belajar dari sosok penulis Syekh Muhammad Abdul Wahab bahwa usahakan setiap yang kita tulis itu memberikan manfaat kepada orang. Ya, bukan untuk menaikkan pamor kita, bukan. Bukan, sama sekali. Ya, dan itu nggak bermanfaat sama sekali. Ya, jadi kita menulis sesuatu, kita nulis nasihat, itu agar orang-orang bisa baca dan mereka bermanfaat. Ini yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ya, kita masuk ke kitab yang kita bahas ini. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, dan Ana harap antum semua nanti punya kitabnya, ya, minimal punya PDF-nya. Nanti di kajian-kajian berikutnya, ini kajian pertama, di kajian-kajian berikutnya usahakan punya PDF-nya, punya kitabnya. Ya, ini adalah kajian bulanan. Setiap bulan ya, kalian PDF-nya di print, atau kalau beli bukunya lebih bagus lagi, buku Masail Jahiliyah. Ya, setiap bulan kita duduk, kita pelajari. Ya, kita pelajari perkataan-perkataan penulis, kemudian antum catat, silahkan. Ada yang faidah yang antum dapat, ya, ilmu baru yang antum dapat, silahkan catat. Ya, sehingga ini akan menjadi kumpulan faidah, kumpulan ilmu yang bisa antum baca di kemudian hari. Penulis mengatakan, qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala fi muqaddimati risalatihi Masail Jahiliyah. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, "Hadhihi masail khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, al-kitabiyyin wal ummiyin, mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha. فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة
Kama qala ta'ala walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Itu adalah teks dari muqaddimah yang disebutkan oleh penulis. Ya, Ana akan sebutkan terjemahannya. Beliau mengatakan, kata penulis, ini adalah kumpulan perkara-perkara jahiliyah dari kalangan ahli kitab dan ummiyin yang diselisihi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk perhatikan baik-baik. Ini perkataan penulis. Ini adalah, ya saya ulangi, ini adalah kumpulan perkara-perkara jahiliyah dari kalangan ahli kitab dan ummiyin yang diselisihi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat penting bagi seorang Muslim untuk mempelajarinya. Kebaikan dari sesuatu akan memperlihatkan keindahan kebalikannya. Ya, kebalikan dari sesuatu akan memperlihatkan keindahan kebalikannya. Dengan mempelajari kebalikan sesuatu, perkara-perkara akan menjadi jelas. Kemudian penulis mengatakan, perkara yang terpenting sekaligus paling berbahaya adalah hati yang tidak beriman kepada wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jika ditambah dengan menyukai perkara jahiliyah, maka sungguh sempurna kerugiannya. Allah berfirman, walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, ini adalah teks dari muqaddimah yang ditulis oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian di sini Ana akan mencoba menjelaskan perkataan penulis yang tadi disebutkan. Jadi penulis mengatakan ini adalah kumpulan perkara-perkara jahiliyah dari kalangan ahli kitab dan ummiyin yang diselisihi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas di sini penulis menjelaskan bahwa kitab yang beliau tulis ini adalah kumpulan dari perkara-perkara jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah dari kalangan ahli kitab dan ummiyin. Ya, perkara-perkara jahiliyah dari kalangan ahli kitab dan ummiyin. Kita bicara tentang jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah ya ikhwan, dalam secara bahasa artinya kebodohan. Jahiliyah secara bahasa artinya kebodohan. Dari kata al-jahlu dalam bahasa Arab. Al-jahlu itu artinya bodoh. Ya. Al-jahiliyah itu sifat. Ya. Yang artinya adalah kebodohan. Namun secara istilah, ketika jahiliyah ini disebutkan, maka artinya adalah keadaan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dalam perkara-perkara yang menyelisihi agama para nabi dan rasul. Jadi sebelum Nabi SAW itu diutus, ya, kemungkaran-kemungkaran yang diyakini oleh masyarakat dunia ketika itu, ya, agama, akidah yang mereka yakini, ya, baik itu agama Yahudi atau agama Nasrani yang sudah dirubah, ya, atau agama Majusi, atau keyakinan para penyembah berhala dan lain sebagainya, itu semua dikatakan sebagai jahiliyah. Itu semua dikatakan sebagai jahiliyah. Jadi ini penting untuk diperhatikan, ya. Jadi maknanya adalah seluruh keadaan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam perkara-perkara yang menyelisihi agama para nabi dan rasul. Karena di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi, itu ada kebaikan-kebaikan di sana. Ya. Sebagian orang, masyarakat Makkah misalnya, mereka memiliki kebiasaan memuliakan tamu. Mereka memiliki kebiasaan menolong orang yang zalim misalnya. Itu dilakukan oleh sebagian orang jahiliyah. Maka tidak bisa dikatakan bahwa ini termasuk perkara jahiliyah. Nggak bisa. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW diutus, Nabi SAW membenarkan perkara-perkara tersebut, tidak diselisihi oleh Nabi. Sehingga yang masuk dalam perkara-perkara jahiliyah adalah kebiasaan-kebiasaan mereka, perbuatan mereka, keyakinan, akidah atau agama mereka yang menyelisihi, ya, akidahnya atau wahyu dari Nabi Muhammad SAW yang menyelisihi. Ya, yang tidak menyelisihi maka tidak bisa dikatakan perkara jahiliyah. Ya, dan penulis mengatakan perkara-perkara jahiliyah dari kalangan ahli kitab dan ummiyin. Ya, maksud dari ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka dinamakan ahli kitab karena kedua agama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada mereka kitab suci. Ya, kitab sucinya Nasrani adalah Injil dan kitab sucinya
Yahudi adalah Taurat. Dan itu kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, betul. Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa untuk bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk orang-orang Nasrani. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman, kitab Taurat pun dirubah. Begitu juga dengan kitab Injil dirubah. Sehingga tidak lagi sama seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'i." Dan orang-orang Yahudi telah merubah perkataan-perkataan dari tempatnya. Maksudnya apa? Firman-firman Allah itu dirubah sama mereka. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani, ya, Injil yang ada sekarang itu sudah dirubah. Yes. Berbeda dengan Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Sehingga kita tidak bisa lagi menyatakan bahwa mereka adalah agama yang benar, nggak bisa. Kenapa? Karena alasan yang pertama, kitab mereka sudah dirubah. Kalaupun ya, kitab mereka itu belum dirubah, masih benar, otentik, sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita nggak boleh ngikuti mereka. Kenapa demikian? Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh agama terhapus. Seluruh agama terhapus dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga tidak dibenarkan bagi seseorang untuk mengikuti agama Nasrani atau agama Yahudi, walaupun mereka dinamakan Ahlul Kitab. Jadi jangan sampai salah paham. Ahlul Kitab punya kitab berarti benar. Tidak. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini, ya ikhwan, memotong hujah orang-orang dari kalangan liberal yang suka membenar-benarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyun wala Nasrani." La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasrani thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun orang dari umat ini, maksudnya umat manusia seluruhnya ketika Nabi diutus, baik dia Yahudi atau Nasrani, dia mendengar tentang aku, kemudian dia tidak mengikutiku, maka sungguh dia termasuk dari penghuni neraka. Sungguh dia termasuk dari penghuni neraka. Bayangkan Nabi di sini dalam hadis ini secara kontekstual menyebutkan bahwa kalau ada orang Nasrani atau orang Yahudi atau siapapun manusia yang mendengar bahwa aku diutus kemudian tidak mengikutiku, maka dia termasuk penghuni neraka. Berarti apa? Berarti semua agama itu terhapus. Bahkan Yahudi dan Nasrani pun terhapus. Kita berkata tentang Yahudi dan Nasrani yang benar ya. Yahudi dan Nasrani dan yang belum tercampurkan dengan yang belum dirubah. Apalagi kalau sudah dirubah. Ya. Ana pernah suatu hari di Madinah berdialog dengan seseorang yang katakanlah intelektual, suka baca buku-buku orang-orang liberal. Bicara kemudian dia bicara bahwa semua sekte itu benar ya. Bahkan dia membenarkan keyakinan-keyakinan yang berbau syirik ya. Dan dia suka sekali, dia menyatakan bahwa dia suka sekali dengan pemahaman seperti ini gitu. Karena pemahaman ini pemahaman yang toleran ya, menganggap semua orang benar, nggak suka menyalah-nyalahkan, dan dia guru besar di salah satu universitas besar di Indonesia. Subhanallah ya kawan, Anda sebutkan hadis tadi, Anda bilang ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad pernah mengatakan ini, ya, bahwa semua orang yang pernah mendengar bahwa aku ini udah diutus, kemudian tidak mengikutiku, maka dia termasuk penghuni neraka. Orang ini kaget-kaget ya kawan. Dia sampai nanya, benar Rasul pernah bicara seperti ini? Ya. Anda bilang betul. Saya bisa memastikan bahwa Nabi mengatakan demikian. Ya, karena sanadnya ada, ya, referensi rujukannya semuanya ada dan sangat jelas. Subhanallah, dia bilang saya baru pertama kali mendengar hadis ini. Bahwa Nabi menyatakan orang yang mendengar Nabi kemudian nggak mau ikut Nabi, dia penghuni neraka. Ini kan radikal banget ya bagi
orang-orang liberal, vonis neraka. Dan ini Rasul SAW yang mengatakan. Sehingga Allahul Musta'an, inilah pentingnya kita menyebarkan ilmu, kita mencerdaskan umat, ya, kita baca buku, kemudian kita sebarkan ke orang-orang. Dan yang terpenting adalah ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ya ikhwan, Anda yakin ya, masyarakat kita, itu mereka punya kebaikan di dalam hati mereka. Mereka punya kebaikan dalam hati mereka, sehingga ketika kita menyebutkan dalil, itu orang itu mikir. Orang itu mikir, pasti. Ya, kita jangan terlalu mematokkan dakwah itu kepada retorika, kemudian cara berbicara, ya, cara penulisan narasi yang seperti ini dan seperti. Ya akhi, wallah, kasih dalil. Kasih orang itu dalil, bakal senang. Insya Allah, biiznillah. Orang ini, ya manusia, khususnya orang-orang Muslim, mereka itu di dalam hati mereka sudah terfitrah bahwa mereka cinta sama Rasulullah. Antum bisa lihat sekarang, ketika Presiden Prancis menghina Rasulullah, apa yang dilakukan oleh umat Islam seluruhnya. Nggak ada yang bisa diam. Sehingga ya fitrah kita sebagai Muslim adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita menjelaskan suatu perkara, coba jelaskan bahwa Rasulullah SAW berkata demikian misalnya. Nabi SAW melakukan demikian. Ya. Akan dengan mudah kita menjelaskan orang dan dia akan dengan mudah menerima hal tersebut. Sehingga sebagian ulama mengatakan di antara bentuk rahmat, ya, seorang yang berilmu ketika dia berdakwah adalah menjelaskan ilmu tersebut berdasarkan dalil. Ya, disebutkan dalilnya. Ya, Allah, orang bakal senang. Antum kalau ngasih tahu orang ya, bahwa ini haram. Kenapa haram? Karena Rasulullah mengatakan demikian, orang bakal senang. Ya, karena antum bicara bukan atas dasar diri antum, bukan. Tapi antum bicara menukil dari Allah, menukil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah hakikat dari dakwah yang benar. Baik, sehingga termasuk dari bagian jahiliyah adalah orang-orang ahli kitab. Mereka termasuk dari kategori jahiliyah, ya, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Baik, kemudian kata penulis ya, perkara-perkara jahiliyah dari kalangan ahli kitab. Jadi ahli kitab itu masuk dalam kategori jahiliyah. Jadi nanti akan disebutkan perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Perkara-perkara yang biasa dilakukan orang-orang Nasrani. Nanti akan kita pelajari apa saja, jangan sampai kita terjatuh dalam perkara tersebut. Ya, kemudian kata beliau dari kalangan ahli kitab dan kalangan ummiyin. Apa itu ummiyin? Ya, ummiyin atau ummiyun itu jamak dari kata ummi. Ummi artinya yang tidak menulis dan tidak membaca. Ya, maksudnya adalah penduduk Makkah ya, secara khusus atau penduduk selain Makkah, masyarakat yang tidak beragama dengan Yahudi dan Nasrani. Maksudnya selain ahli kitab. Itu biasa disebut dengan ummiyin. Para penyembah berhala ya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ya, Kuffar Quraisy, itu mereka masuk dalam kategori ummiyin. Mereka bukan Yahudi, mereka bukan Nasrani, ya, tapi mereka ummiyin. Ini yang dimaksud dengan ummiyin yang disebutkan oleh penulis. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan." Dialah Allah yang mengutus ya seorang rasul dari kalangan ummiyin. Orang-orang yang buta huruf, nggak bisa baca dan nggak bisa menulis. Ini bukan berarti semua penduduk Makkah, Kufar Quraisy itu nggak bisa baca dan nggak bisa tulis, tidak. Akan tapi kebanyakan mereka keadaannya seperti itu. Kebanyakan mereka keadaannya seperti itu. Tidak memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu sebagian ulama yang menyebutkan bahwa orang yang bisa baca dan tulis di zaman jahiliyah itu keren banget pokoknya. Wah, udah hebat. Itu orang yang sangat ideal. Ya, lelaki yang ideal adalah yang bisa baca tulis, bisa berenang, dan bisa berkuda. Kalau dia punya 3 sifat itu, udah dia bakal dicintai oleh seluruh masyarakat. Ya. Berarti dia kalau mau nikah tuh gampang, kalau punya 3 keahlian itu. Semua bakal nerima, bakal dikejar sama akhwat-akhwat. Ya, bisa berenang, bisa baca tulis, dan bisa naik kuda. Ya. Allahumma musta'an. Kalau zaman sekarang, apa supaya antum dilihat sama orang?
harus punya fulus, ya. Makin banyak fulus itu seorang, Allah musta'an. Allah musta'an. Al-muhim, maksud dari Ummiyin itu seperti itu. Ya, maksud dari Ummiyin itu seperti yang tadi disebutkan. Dan orang-orang penduduk Makkah ini, ya, mereka ya ikhwan memiliki kebiasaan jahiliyah yang levelnya itu udah tingkat, kalau kata orang zaman sekarang, tingkat dewa ya. Udah luar biasa, mereka bodoh, kesyirikan, nyembahnya batu, ya, kemudian percaya kepada burung yang dilemparkan kalau ke kanan berarti bakal selamat, dia safar, kalau ke kiri burungnya nggak jadi safar. Ya, kemudian mereka punya keyakinan-keyakinan aneh, seperti misalnya onta itu nggak ditunggangi, ya, onta yang mau dijadikan sebagai kurban sesajen untuk berhala-berhala mereka itu nggak ditunggangi sama sekali. Sampai umur tertentu baru kemudian dipotong dan persembahkan ke Tuhan mereka. Pokoknya kekacauan dalam akidah, moral, akhlak itu terkumpul di Makkah ketika itu. Sampai di antara keyakinan mereka adalah bahwa mereka ketika tawaf itu nggak boleh pakai pakaian yang haram. Nggak boleh pakai pakaian yang haram. Dan mereka, subhanallah ya, mereka ada istilah haram juga ya, dari mereka. Dan di antara yang haram bagi mereka adalah makan riba. Jadi kalau mereka tahu bahwa ini adalah hasil riba, itu mereka nggak pakai pakaian. Ketika tawaf, mereka nggak pakai pakaian. Ya, bayangkan, dibuka pakaiannya kemudian tawaf seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Keadaannya sampai seperti itu. Sampai perempuan sekalipun melakukan hal demikian. Ya. Dan tentu bisa bayangkan, yang terkadang anak tergelitik untuk berpikir bahwa subhanallah ya, orang-orang zaman jahiliyah, mereka itu tawaf nggak mau pakai baju karena itu riba. Bisa kebayang nggak? Maksudnya mereka tuh masih menganggap riba itu haram gitu loh. Beda dengan orang-orang zaman sekarang, malah mereka berbangga-bangga umroh, tawaf, pakai uangnya hasil riba. Subhanallah. Allah musta'an. Al-muhim intinya adalah bahwa penduduk Makkah mereka memiliki kerusakan moral, kerusakan akidah, keyakinan yang tarafnya sudah luar biasa. Dan itu dimulai pada saat ketika Makkah itu dikuasai oleh bangsa Khuza'ah. Bangsa Khuza'ah. Jadi Makkah ya kawan, ya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ya, itu kepemimpinannya dipegang oleh bangsa Jurhum. Siapa itu Jurhum? Jurhum adalah kabilah pertama yang menduduki Makkah setelah Ismail dan ibunya Hajar. Jadi sebagaimana yang kita tahu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berhijrah dari negeri Syam untuk menuju Makkah. Ya, Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan istrinya Sarah. Ya, dikisahkan dalam buku-buku sejarah ketika Nabi Ibrahim itu menikahi Hajar, ya, Sarah menjadi sangat cemburu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan anaknya Ismail pergi ke Makkah. Jadi qadarullah, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam nikah sama Sarah, nggak punya anak. Tapi ketika dia nikah yang kedua dengan Hajar, dia pun memiliki anak, Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Dan dan Sarah pun cemburu dengan hal tersebut. Walaupun akhirnya kemudian Sarah itu punya anak ya, dan itu adalah Nabi Ishak alaihissalam. Jadi anak-anak Nabi Ibrahim ini semuanya nabi, ya, yaitu Ismail dan juga Ishak. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengantar istrinya Hajar dan anaknya Ismail untuk pergi ke Makkah. Sampai di Makkah, ya kawan, antum bisa bayangkan di Makkah ketika itu, Makkah itu satu tempat yang seperti lembah begitu ya, seperti lembah. Makanya kalau kita perhatian ya, ketika kita masuk Masjidil Haram, itu kita masuk Masjidil Haram, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua agar sering-sering pergi ke Makkah untuk melaksanakan umrah dan haji, amin ya rabbal alamin. Kalau di antara kita ada yang pernah ke Makkah, kita datang ke Makkah, Masjidil Haram, itu ketika kita masuk masjid, untuk sampai ke Ka'bah, itu kita turun tangga. Ya, kalau zaman sekarang sudah ada eskalator. Zaman dulu sebelum pembangunan,
ya sekitar tahun 2010 ke belakang, itu jalan ya nggak ada eskalator, kemudian turun tangga kita, baru kemudian sampai ke Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah, ya, dataran Ka'bah itu dataran seperti lembah. Kemudian di kanan kirinya semuanya ada gunung-gunung. Itu tipikal tanah di Makkah memang seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di Makkah, sampai di lembah tersebut, waktu itu belum ada Ka'bah. Baik, walaupun disebutkan sudah ada pondasinya dari sebelumnya, akan tapi dalam konteks kisah Nabi Ibrahim ini tidak ada Ka'bah di sana, hanya ada padang gurun pasir saja seperti itu. Nah, Siti Hajar, ya, istrinya Hajar, kemudian anaknya Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Sampai di Makkah, Nabi Ibrahim langsung kembali untuk pergi ke Syam. Hajar mengatakan kepada Ibrahim, ya, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di tempat yang tidak ada air sama sekali? Tempat yang panas tandus seperti ini. Nabi Ibrahim terus berjalan. Hajar bertanya lagi, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami seperti ini? Nabi Ibrahim terus jalan, nggak menoleh sama sekali. Sampai akhirnya, Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Kemudian Nabi Ibrahim berhenti dan mengatakan, iya, Allah yang memerintahkanku untuk meninggalkan kalian di sini. Nabi Ibrahim jalan lagi. Ketika Nabi Ibrahim jalan lagi, dan Hajar mendengar bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan dia dan anaknya di situ, apa kata Hajar? Hajar mengatakan, idzan lan yudayyi'ana Allah. Oh, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Terserah. Nabi Ibrahim mau jalan, kalau Allah yang memerintahkan kita tidak akan disia-siakan. Ikhwan, kata-kata yang keluar dari Hajar ini pelajaran besar untuk kita semua. Keluar dari sebuah akidah yang menjelaskan bahwa segala aturan Allah tidak akan menyengsarakan kita. Nggak mungkin. Ini satu akidah, satu keyakinan yang harus terpatri kuat di dalam hati kita. Kalau kita mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah dalam aturan-aturannya, kita nggak mungkin sengsara. Karena banyak ya, orang yang mereka ketika hijrah, katakanlah, ketika mereka mau meninggalkan yang haram, mereka ragu. Kenapa? Takut sengsara, takut miskin, takut fakir, takut begini, takut begitu. Ya akhi, kalau Allah yang memerintahkan, udah jangan takut. Langsung tabrak aja udah. Harus ditinggalkan, tinggalkan. Apa yang harus kita lakukan, lakukan. Asalkan itu perintah Allah. Sehingga ini yang diyakini oleh Hajar. Bayangkan, seorang ibu yang baru saja punya anak yang masih bayi. Anak ini masih belum makan loh ya. Nabi Ismail itu belum makan. Belum makan, maksudnya masih menyusui. Ditinggalkan oleh ayahnya. Dalam keadaan subhanallah, perempuan bisa dibayangkan, ya, perempuan punya anak, baru punya anak, kemudian nggak ada suaminya. Bukan cuma nggak ada suaminya, nggak ada orang di Mekah. Cuma berdua. Tapi dia yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Subhanallah, kemudian Nabi Ismail, ya kisah yang semuanya kita tahu. Bagaimana Hajar kemudian mencari air, pergi ke Safa, ke gunung Safa, melihat kanan kiri nggak ada, kemudian kembali ke Marwa. Ya. Terus begitu sampai 7 kali. Sampai akhirnya Nabi Ismail alaihissalam waktu itu masih bayi, menangis sambil mengetukkan kakinya ke tanah. Dan kaki yang diketukkan ke tanah itu kemudian mengeluarkan mata air. Mengeluarkan mata air. Maka Hajar ketika melihat hal tersebut, dia pergi ke tempat air itu keluar. Kemudian dia mengumpulkan air itu. Seakan-akan dia nggak mau air ini berceceran kemudian terbuang begitu saja. Dia mau mengumpulkan air itu di satu tempat. Dia pun mengatakan zam, yang artinya adalah berkumpullah. Maksudnya airnya jangan sampai bercecer. Sampai akhirnya air tersebut dinamakan dengan air Zam-Zam. Dan air itu semenjak hari itu terus keluar dan mengalir sampai detik ini. Dan tidak ada habisnya sama sekali. Dan Nabi SAW mengatakan ma'u Zam-Zam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Air Zam-Zam adalah makanan untuk orang yang lapar dan kesehatan bagi orang yang sakit. Nabi SAW mengatakan makanan dan kesehatan. Nabi tidak mengatakan air untuk minum, tidak. Karena kita semua tahu itu adalah air untuk minum.
Yang aneh, yang ajaib, yang hebat, yang luar biasa, yang mukjizat adalah ketika dia adalah makanan untuk orang yang lapar dan kesehatan untuk orang yang sakit. Oleh karena itu Abu Dzar Al-Ghifari ketika datang ke Makkah untuk menemui Nabi 40 hari tinggal di Masjidil Haram. Nabi SAW datang, kemudian bertemu dengan Abu Dzar. Kata Abu Dzar, aku menunggumu selama 40 hari. Kata Nabi SAW, apa yang kau lakukan? Bagaimana engkau makan, engkau minum? Selama 40 hari. Kata Abu Dzar, selama 40 hari yang aku lakukan adalah hanya minum air Zam-Zam. Maka Nabi SAW mengatakan, ma'u Zam-Zam ta'amu tu'min wa shifa'u su'min. Air Zam-Zam adalah makanan untuk orang yang lapar dan kesehatan untuk orang yang sakit. Sehingga dari situ, kemudian Zam-Zam menjadi sumber kehidupan bagi Nabi Ismail yang masih bayi dan ibunya Hajar. Kemudian datanglah bangsa Jurhum dari Yaman. Bangsa Jurhum ini, dia ya karena dia adalah kabilah kabilah Arab, itu kebiasaan mereka mencari tempat di mana ada air, mereka menetap di sana. Sehingga ketika mereka itu mencari tempat, ya, mereka melihat ada burung yang terbang ya, mengitari satu tempat. Maka mereka mengatakan bahwa kalau ada burung seperti itu yang muter di atas, berarti di bawahnya ada air. Datang ketika ternyata benar, di situ ada sumur, maksudnya sumur Zam-Zam. Dan mereka tidak melihat orang kecuali Hajar dan anaknya Ismail. Maka mereka pun meminta izin kepada Hajar untuk tinggal bersama di sana. Akhirnya mereka pun tinggal bersama Hajar di sana. Kabilah Jurhum. Sampai kemudian Ismail besar, ya, Ismail menikahi salah satu dari wanita bangsa Jurhum. Kemudian Ismail menjadi nabi, dia pun menjadi pimpinan di sana. Nabi Ismail punya anak, punya cucu, dan seterusnya. Sampai akhirnya keluarganya Nabi Ismail dan Jurhum ini, mereka yang menjadi penguasa di Makkah. Ya, berkembang zaman terus, sampai akhirnya timbullah ya, konflik antara penguasa saat itu dengan kabilah-kabilah yang lain. Dan ini merupakan salah satu fitnah ya, yang terjadi pada setiap kekuasaan. Ya, bahwa orang yang memiliki kekuasaan itu nggak mungkin dia bisa membuat ridho semua orang. Pasti ada saja yang tidak ridho, pasti ada saja yang mau memberontak dan lain sebagainya. Sampai kemudian ya, kepemimpinan Makkah itu berhasil direbut oleh bangsa yang disebut dengan Khuza'ah. Bangsa yang disebut dengan Khuza'ah. Pimpinannya adalah Amr bin Amir al-Khuza'i. Amr bin Amir bin Luhai al-Khuza'i. Nah, Amr bin Luhai ini adalah orang yang sangat religius. Ya. Dia bijaksana. Perkataannya itu didengar oleh orang-orang. Sehingga dia menjadi pemimpin Makkah ya, setelah berhasil merebut kekuasaan itu dari Jurhum. Kemudian sampailah kepada kepemimpinan tersebut diambil oleh Amr bin Luhai al-Khuza'i dari bangsa Khuza'ah. Ya, Amr bin Luhai adalah orang yang sangat kaya, bijaksana. Ya, dia adalah pemimpin sejati, gitu ya. Kata-katanya selalu diikuti oleh orang-orang Makkah dan penduduk Makkah ketika itu. Sampai suatu hari dia pergi ke Syam untuk berobat. Dia sakit, kemudian dia pergi ke Syam untuk berobat. Sampai di Syam, dia melihat ada orang-orang yang menyembah berhala. Maka ya, Amr bin Luhai ini bertanya kepada mereka, apa ini patung-patung ini? Maka penduduk Syam mengatakan, nastasqi bihal matar wa nastansir biha 'alal adu. Patung-patung ini adalah tempat kita meminta ketika kita pengen hujan. Kalau kita lagi kekeringan, kita butuh air, kita meminta kepada patung-patung ini, maka turunlah hujan. Dan kalau ada musuh yang datang kepada kita, kita minta kepada mereka agar kita dilindungi, maka kita pun dilindungi. Maka Amr bin Luhai al-Khuza'i yang dia adalah pimpinan Makkah ketika itu, dia meminta kepada penduduk Syam
untuk membawa sebagian berhala mereka agar dibawa ke Mekah. Akhirnya dia membawa beberapa berhala ke Mekah. Diletakkanlah berhala-berhala itu di sekitar Ka'bah. Kemudian dia mengambil beberapa berhala dari tempat-tempat yang berbeda. Sampai kemudian dikisahkan bahwa dia mendapat sebuah mimpi bahwa iblis mengatakan kepadanya, "Wahai Amr bin Luhai, sesungguhnya di Jeddah adalah sampai sekarang itu adalah kota Jeddah ya, satu kota yang ada di pinggiran pantai. Sesungguhnya di pesisir pantai Jeddah ada berhala-berhala besar yang telah tertimbun. Pergilah engkau ke sana dan ambillah." Maka Amr bin Luhai bangun dari tidurnya, dia pergi ke Jeddah, kemudian menggali tempat di mana dia mendapatkan informasi dari mimpi yang dia lihat. Ternyata benar, ada patung-patung besar di sana. Dan para ahli sejarah mengatakan patung-patung itu adalah patung-patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Dan itu adalah patung-patung yang pertama kali dibuat dan disembah oleh manusia. Dibawa ke Mekah, kemudian dibagi-bagi kepada kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Setiap kabilah punya patung. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya orang-orang Mekah akidahnya berubah. Yang tadinya agamanya Nabi Ismail berubah menjadi agama menyembah berhala. Ini adalah kisah pertama bagaimana perubahan keyakinan, perubahan akidah. Yang tadinya akidah Islam menjadi akidah jahiliyah. Yang tadinya menyembah Allah, ikhlas, bertauhid hanya kepada Allah, berubah menjadi kesyirikan, menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ra'aitu Amr bin Amir al-Khuzai." Sesungguhnya aku pernah melihat Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka. Yajurru qasabahu finnar. Dia sedang menarik ususnya dari perutnya. Jadi seakan-akan perutnya itu bolong, kemudian ditarik ususnya dari dalam perutnya. Wa kana awwalu man sayyaba as-sawa'ib. Sesungguhnya dia adalah orang pertama yang memploporkan penyembahan berhala di Makkah. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mewanti-wanti kita, jangan sampai kita menjadi orang yang suka mengajarkan keburukan kepada orang lain. Hati-hati, sangat berbahaya sekali. Amr bin Luhai al-Khuzai, dia mendapatkan azab, siksa yang sangat pedih. Kenapa? Karena dia bukan sekedar menyembah berhala, akan tapi dia yang membawa berhala, memerintahkan orang-orang Makkah, penduduk Makkah untuk menyembah berhala. Antum lihat. Bahayanya orang itu mengajarkan orang lain keburukan. Dan khususnya para pemimpin ya. Seorang yang punya kepemimpinan ya seperti Amr bin Luhai al-Khuzai, dia adalah pemimpin Makkah. Masyarakatnya diperintahkan untuk menyembah berhala. Sudah. Azab dan siksa yang keras yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk dia di neraka kelak. Sehingga ini adalah awal dari kisah bagaimana penduduk Makkah itu menjadi jahiliyah. Dan dari situlah kemudian kesyirikan semakin berkembang, keyakinan-keyakinan semakin berkembang. Ya, berkembang itu maksudnya semakin sesat dan semakin jauh dari ajaran Nabi Ismail alaihissalam, sampai akhirnya puncaknya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Nabi pun diutus, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus semua kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus semua keyakinan-keyakinan jahiliyah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa cahaya ya yang menerangi Makkah sehingga Makkah pun bersih dan bisa dihilangkan ya kesyirikan-kesyirikan dan keyakinan-keyakinan batil tersebut. Sehingga ini yang dimaksud dengan jahiliyah yang akan kita pelajari, yaitu kebiasaan-kebiasaan mereka. Kemudian ya, penulis mengatakan sangat penting bagi kita seorang muslim untuk mempelajarinya. Sangat penting bagi seorang muslim untuk mempelajarinya. Kenapa demikian? Karena ada seorang penyair mengatakan, dan ini dinukil oleh penulis, ya, "Fadiddu yudhiru husnahu dhid, wa bidhiddiha tatabayyanul asya." Ya, sesungguhnya kebalikan dari sesuatu akan memperlihatkan keindahan kebalikannya. Ya, dan dengan mempelajari kebalikan sesuatu, perkara-perkara akan menjadi jelas. Ya, maksudnya adalah di sini penulis mau menjelaskan kepada kita bahwa kita itu penting untuk mempelajari keburukan. Maksudnya kebalikan dari kebaikan. Itu penting. Ya, jadi
seseorang itu nggak cukup dia mempelajari hanya kebaikan saja, nggak cukup. Kita harus mempelajari keburukan juga. Sebagaimana kita mempelajari tauhid, kita juga harus mempelajari kesyirikan. Sebagaimana kita mempelajari sunnah, kita juga harus mempelajari bid'ah. Niatnya apa? Agar kita tidak terjerumus dalam keburukan-keburukan tersebut. Oleh karena itu Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr." Sesungguhnya orang-orang di zaman Rasulullah bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Akan tapi aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Makhafata an yudrikani, karena aku takut aku terjerumus kepada keburukan tersebut. Bahkan Umar bin Khattab secara spesifik mengatakan, yushiku an tanqudha urul Islam urwatan urwah idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Sungguh simpul tali Islam ini akan terlepas kapan? Ketika ada orang-orang yang tumbuh di dalam Islam akan tapi dia tidak mengetahui tentang jahiliyah. Jadi sangat penting bagi kita untuk mempelajari perkara-perkara jahiliyah ini. Ya, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, abghadur rijal ilallahi tsalatsa. Seburuk-buruknya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah 3 orang atau 3 golongan. Ya, di antara 3 ini yang paling dibenci Allah adalah mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah. Orang Islam tapi suka melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah. Ya. Coba bisa antum bayangkan, sekarang Rasul mengatakan orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang Islam yang suka melakukan perkara jahiliyah. Bagaimana kita bisa menjauh dari hal ini kalau kita nggak tahu perkara apa saja yang harus kita jauhkan? Ya, perkara jahiliyah apa saja yang harus kita jauhkan, kita nggak tahu. Padahal Nabi SAW secara jelas, secara tegas dalam hadis ini, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang Islam yang suka ikut-ikutan dalam perkara jahiliyah. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari buku ini, ya, agar kita tahu apa aja perkara jahiliyah yang harus kita jauhi. Dan hal penting yang disebutkan oleh para ulama bahwa zaman jahiliyah itu sudah hilang. Ya. Dengan datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan diutusnya Rasul SAW, maka jahiliyah itu sudah dihapuskan. Ya, sehingga nggak benar kalau kita mengatakan bahwa zaman sekarang adalah zaman jahiliyah. Itu nggak benar. Kalau kita mengatakan bahwa zaman sekarang adalah zaman jahiliyah, ya seakan-akan kita itu mengingkari diutusnya Nabi Muhammad. Karena jahiliyah itu sudah hilang dengan diutusnya Nabi Muhammad. Ya, dan ini perkataan ini, Ikhwan, sempat ramai dibincangkan oleh orang-orang yang suka mengkafirkan pemerintah, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, sehingga mereka menyatakan bahwa abad ini adalah abad jahiliyah. Kenapa? Karena semuanya pemimpin kafir, semua masyarakat mayoritasnya adalah kafir, sehingga mereka mengatakan bahwa zaman ini zaman jahiliyah. Maka kita katakan bahwa perkataan ini tidak benar. Kenapa? Karena jahiliyah itu sudah dihapuskan oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak lagi ada jahiliyah secara mutlak, tidak ada. Ya. Adapun sifat-sifat jahiliyah yang dilakukan oleh perorangan atau sebagian komunitas, sebagian masyarakat melakukan sebuah dosa yang merupakan perkara jahiliyah, maka itu masih mungkin. Ya, tapi kita menggeneralisir, ya, memutlakkan secara mutlak semuanya bahwa zaman ini zaman jahiliyah, itu nggak boleh. Akan tapi kalau perorangan, individu, atau sebuah komunitas masyarakat misalnya melakukan suatu perkara jahiliyah, itu mungkin. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW sering mengatakan hal tersebut. Ya, ketika Nabi SAW sudah diutus, Nabi SAW diantaranya mengatakan, arba'un min ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara yang dilakukan oleh umatku yang itu merupakan perkara-perkara jahiliyah. Al-fakhru bil ahsab, wa ta'nu bil ansab, wal istisqa'u bin nujum, wan niyahatu 'alal mayyit. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah suka membangga-banggakan orang tua atau keturunan. Ayah saya adalah orang seperti ini, kakek saya seperti ini. Ya, nasabnya itu dibangga-banggakan kebaikannya. Wa ta'nu fil ansab, dan juga mencela nasab orang lain. Yang menyatakan bahwa nasabmu, keluargamu
ya, tidak sebaik keluargaku misalnya, atau nasabmu ya adalah nasab orang-orang rendahan misalnya. Ini perkara jahiliyah kata Nabi yang suka dilakukan oleh umatku. Kemudian yang ketiga, an-niyahatu 'alal mayyit, yaitu menangisi, meratapi orang yang sudah meninggal. Ya nggak boleh seorang itu meratapi dengan memukul pipinya, kemudian merobek bajunya ketika orang keluarganya ada yang meninggal, nggak boleh. Ya, seorang muslim harus sabar, harus tenang, dibolehkan nangis, tapi nggak boleh berlebihan, histeris, kemudian sampai mukul-mukul pipi, itu nggak boleh. Itu kebiasaan jahiliyah, kata Nabi. Kemudian yang keempat adalah minta hujan dari bintang. Minta hujan dari bintang. Oke, jadi di antara keyakinan orang-orang jahiliyah itu mereka meyakini bahwa ada bintang-bintang tertentu ya yang bisa menentukan turun atau tidaknya hujan. Sama kayak orang-orang zaman sekarang ketika mereka meyakini tentang zodiak, mereka meyakini bahwa ada bintang-bintang tertentu yang menentukan nasib dan lain sebagainya. Nah, maka itu kebiasaan jahiliyah juga. Ini akan kita rinci nanti ya, di kedepannya akan disebutkan satu persatu. Cuma di sini Anda ingin menyebutkan nih bahwa ada sifat-sifat jahiliyah yang dilakukan oleh umat ini, sebagaimana yang Nabi SAW jelaskan tadi, contohnya 4. Kemudian contoh lain, Abu Dzar al-Ghifari, ya, Abu Dzar al-Ghifari, radhiyallahu anhu ardah, seorang sahabat Nabi, itu pernah mengatakan kepada Bilal bin Rabah, ya ibnas sauda, wahai anak dari wanita yang hitam. Memanggil Bilal dengan sebutan yang tidak pantas, menghina ibunya. Ya, anak dari wanita yang hitam. Maka Nabi SAW ketika mendengar hal tersebut, Nabi SAW marah kepada Abu Dzar. Nabi mengatakan, "A'ayyartahu bi ummih?" Apakah engkau mengejek Bilal? Apakah engkau memanggil Bilal dengan mengejek ibunya? Nabi marah, Nabi nggak suka. Dan ini adalah dalil yang menjelaskan bagaimana Islam itu menentang keras ya, rasis. Suka membeda-bedakan orang dengan warna kulit, membeda-bedakan orang dengan suku, dengan keturunan, dan lain sebagainya. Nabi betul-betul anti terhadap hal tersebut. Ya, sehingga sebagian orang-orang kafir, mereka mengeluh-elukan sebagian orang, atau sebagian orang muslim bahkan mengeluh-elukan sebagian orang-orang kafir yang berdiri ya melawan rasisme. Maka kita katakan, wallah, Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu sudah menjelaskan kepada kita secara konkret bagaimana rasis itu tertolak di dalam Islam. Dan contohnya adalah hadis ini. Ketika Abu Dzar memanggil Bilal dengan panggilan yang tidak pantas, Nabi SAW langsung marah kepada Abu Dzar. Ayyartahu bi ummi. Engkau mencela Bilal atau memanggil Bilal dengan mencela ibunya. Innaka mru'un fika jahiliyah. Kata Nabi, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang di dalam dirimu ada jahiliyah. Antum bayangkan, Abu Dzar ini seorang sahabat mulia. Dia orang hebat. Sahabat, cukup dia adalah sahabat, kemudian dia adalah orang yang mulia. Abu Dzar, ya ikhwan, sangat terkena sekali hatinya ketika Rasulullah SAW marah kepadanya. Maka apa yang dilakukan Abu Dzar? Yang dilakukan Abu Dzar dari hari itu sampai dia meninggal adalah dia memuliakan budaknya. Dia punya budak, tapi budaknya selalu memakai pakaian persis sama seperti yang dipakai oleh Abu Dzar. Dia pakai pakaian bagus, budaknya pakai pakaian bagus. Dia makan enak, budaknya makan enak. Padahal tidak ada kewajiban untuk hal tersebut. Ya. Akan tapi sunnahnya atau anjuran dari Rasulullah SAW adalah dipakaikan pakaian yang pantas, yang layak. Ya. Tapi kalau Abu Dzar enggak, pakaikan pakaian yang bagus, padahal dia adalah budak. Ya, inilah para sahabat ya, ketika mereka terjatuh dalam kesalahan dan ditegur oleh Rasul, betul-betul mereka mengambil nasihat tersebut dan berubah. Keadaan mereka setelah taubat itu lebih baik daripada sebelumnya. Ya, sehingga sebagian kelompok suka menghina sahabat dengan hadis-hadis seperti ini ya. Jadi kalau ada hadis yang Nabi marah ke sebagian sahabat, itu dicela sahabat tersebut, padahal sebaliknya, justru karena Nabi SAW menasehati sahabat ini, keadaannya malah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi semakin mulia. Sehingga maksudnya adalah bahwa bisa jadi ya, seseorang itu Muslim, akan tetapi dalam dirinya ada jahiliyah, sebagaimana yang Nabi katakan kepada Abu Dzar tadi. Ya. Maka hal ini
kita berusaha untuk mempelajarinya agar kita bisa terjauh dari hal tersebut. Kemudian ya kita tutup dengan ini ya. Penulis mengatakan, fa'ahammu ma fiha wa ashadduha khataran, dan yang paling penting dan paling berbahaya ya dari perkara-perkara jahiliyah ini adalah adamu imanil qalbi bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in idhafa ila dzalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyah tammatil khasarah kama qala ta'ala walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Ya, perkara yang terpenting sekaligus paling berbahaya adalah hati yang tidak beriman kepada wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dari sekian banyak perkara jahiliyah yang paling bahaya adalah ini, yaitu tidak mau beriman kepada wahyu yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ditambah dengan menyukai perkara jahiliyah, maka sungguh sempurna kerugiannya. Ya, jadi kalau sudah dia nggak mau menerima ajaran Nabi, ditambah lagi dia malah mengikuti orang-orang jahiliyah, mengikuti kebiasaan orang jahiliyah, maka sempurna kerugiannya. Ya, sudah nggak ikut ajaran Rasul, malah dia mengikuti kebiasaan orang jahiliyah. Allah berfirman, walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya. Beriman kepada yang batil dan kufur kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya, jadi inti dari kemungkaran yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah, intinya adalah tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya, dan orang-orang yang lain, bahwa mereka nggak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kebaikan itu sudah jelas ada di mata mereka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling jujur, yang paling terpercaya, akhlaknya bagus, nggak ada cacat sama sekali. Penduduk Makkah semuanya tahu bahwa Muhammad adalah orang yang terbaik yang ada di antara mereka. Abu Lahab misalnya. Abu Lahab, dia adalah orang yang orang pintar gitu ya. Dia pemuka, salah satu pemuka di bangsa Quraisy. Dan dia sangat gembira sekali ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Ketika Nabi SAW lahir, dia memerintahkan budaknya Suwaibah untuk menyusui Nabi Muhammad. Bayangkan, budaknya Abu Lahab diperintahkan untuk menyusui Nabi Muhammad. Karena saking dia bahagianya dengan lahirnya Nabi Muhammad. Sampai ketika kemudian Nabi Muhammad SAW dakwah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak orang-orang Quraisy untuk mengikuti agama Islam. Allah berfirman, "Anzir ashiratakal aqrabin", wahai Muhammad, berilah peringatan untuk keluarga-keluarga dekatmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa atau Gunung Sofa ketika itu, yang sekarang terkenal dengan Sofa dan Marwah. Ya, di Gunung Sofa Nabi SAW naik, dan ini adalah kebiasaan orang-orang zaman dahulu ketika itu. Kalau ada pengumuman yang penting, ya, atau kabar yang genting yang harus diketahui oleh penduduk Makkah, mereka naik ke atas Bukit Sofa, kemudian mereka mengatakan, ya Sabahah. Ini adalah satu kata yang diucapkan untuk mengumpulkan orang-orang. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi. Nabi naik ke atas Gunung Sofa, kemudian mengatakan, ya Sabahah. Orang-orang pun berkumpul. Fajtama'u ilaih, orang-orang berkumpul. Ya, dari berbagai macam kabilah, semuanya berkumpul untuk mendengarkan Nabi Muhammad. Maka Nabi SAW mengatakan, ara'aitakum lau akhbartukum anna khailan takhruju bi safhi hadzal jabal akuntum musaddiqi. Kalau aku kabarkan kepada kalian, ini sudah berkumpul semua ya, orang-orang Makkah, penduduk Makkah ini sudah berkumpul. Di situ ada Abu Lahab dan yang lainnya. Orang-orang kufar Makkah, orang-orang kafir Makkah berkumpul. Kata Nabi SAW, kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik gunung ini ada pasukan kuda, ya, pasukan perang yang berkuda yang akan menyerang kalian. Apakah kalian akan percaya kepadaku atau tidak?
Maka orang-orang semuanya mengatakan, ma jarrabna 'alaika kadhiba, wahai Muhammad, kita nggak pernah mendengar engkau berbohong. Kita percaya pasti apa yang engkau katakan. Baik, antum lihat, ya, Nabi SAW umurnya ini sekitar 35 tahun atau 40 tahun. Ya, dan 40 tahun track record Nabi SAW bersih, nggak pernah bohong. Terpercaya, al-amin, orang yang terpercaya, dicintai oleh semua bangsa, semua bangsa Makkah. Ketika Nabi SAW bertanya seperti itu dan mereka mengatakan tidak akan bohong, Nabi mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid, sesungguhnya aku adalah Rasul, utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kalian agar kalian menyembah Allah, tidak berbuat kesyirikan, tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab yang karismatik ini, yang pintar, yang memiliki jiwa kepemimpinan, yang sangat bahagia dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata dia? Langsung dia mengatakan, tabban laka sa'iral yaum alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Tabban lakum, tabban lak, katanya. Celaka engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan langsung surat Al-Lahab. Ketika dia mengatakan tabban lak, celaka engkau wahai Muhammad, Allah yang membalasnya dengan mengatakan tabbat yada abil lahab wa tab. Celaka Abu Lahab dan celaka kedua tangannya. Dan Allah ya menjelaskan di dalam surat Al-Lahab itu tentang kufurnya Abu Lahab dan bahwasanya dia pasti masuk neraka. Tentu bayangkan divonis neraka oleh Allah dalam keadaan dia masih hidup. Nauzubillah min dzalik. Sehingga inilah ya orang-orang jahiliyah seperti itu. Sudah jelas-jelas yang bicara adalah Nabi Muhammad, mukjizat di hadapannya, Al-Qur'an. Orang ini orang terpercaya, nggak mungkin bohong. Dia adalah Nabi, dia adalah Rasul, utusan Allah, tapi nggak mau beriman. Ini adalah kata penulis, apa tadi? Ahammu ma fiha wa asyadduha khataran. Ini adalah yang terpenting dari perkara-perkara jahiliyah dan yang paling berbahaya. Yaitu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan banyak ya contoh-contoh orang jahiliyah yang melakukan hal ini. Sama seperti Abu Jahal juga nggak mau beriman. Kisahnya panjang. Kemudian Abu Talib, pamannya Nabi pun demikian, nggak mau beriman. Padahal sudah dibujuk sama Nabi SAW di akhir hayatnya. Dan juga kisahnya panjang. Akan tapi ya semoga ini bisa menjelaskan poin-poin yang disebutkan oleh penulis. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Jadi penulis mengumpulkan 128 masalah. Ya, 128 perkara-perkara jahiliyah di dalam kitab ini. Ya, kita nggak akan merinci semua perkara ya, sehingga mungkin dalam satu pertemuan kita bisa bahas 3, 4 perkara atau 5 perkara atau mungkin 6 perkara, nggak masalah ya. Jadi intinya niat kita adalah bukan untuk merinci pembahasan demi pembahasan, akan tapi mudah-mudahan semua pembahasan ini bisa tersampaikan, kita bisa paham secara global, dan itu cukup insya Allah. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu dalam di lain kesempatan untuk membahas dan menyempurnakan apa yang kita bahas pada saat ini. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Tafadhol ikhwan. Bagi yang mungkin ada pertanyaan atas materi yang telah disampaikan Ustaz, bisa dituliskan di chat. Atau kalau dari live Instagram Ustaz ada pertanyaan. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan ya. Tafadhol yang di Instagram.
Ya, ikhwan dan akhwat, kalau ada yang mau bertanya, persilakan. Ini kebetulan tadi udah nemu matanya Ustaz. Ana share di chat. Oh iya. Ada yang mau nanya tuh, Dil. Wicaksono Dimas, Dil. Oh iya. Assalamualaikum, Ustaz. Wabarakatuh. Ustaz, Ana mau nanya, Ustaz. Kalau orang yang melakukan bid'ah itu, apakah ada sifat jahiliyahnya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Jahiliyah secara umum adalah segala sesuatu yang menyelisihi Rasulullah SAW. Itu adalah jahiliyah. Dan bid'ah itu terlalu umum ya, terlalu umum. Contoh misalnya, anak kasih contoh. Di antara perkara-perkara jahiliyah yang disebutkan oleh penulis, di antaranya adalah tidak mau taat kepada pemimpin. Tidak mau taat kepada pemimpin. Dan ini adalah satu hal yang merupakan perselisihan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka senantiasa taat kepada para pemimpin yang muslim dalam kebaikan. Tapi beda, ahlul bid'ah mereka nggak mau taat sama pemimpin. Baik, sehingga sebagian mereka menyatakan bahwa kita mau pemimpin kita harus adil dulu, seperti Abu Bakar dan Umar, baru kita mau taat. Tapi kalau pemimpin ini banyak dosa, pemimpin ini zalim, dia nggak mau taat. Sehingga ini hanya sekedar contoh ya, bagaimana di antara kebiasaan orang jahiliyah adalah mereka tidak mau taat kepada pimpinan. Ya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja min amirihi shibran famat mata mitatan jahiliyah. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang keluar dari kepemimpinan pemimpinnya, dari penguasanya, walaupun satu jengkal saja dia keluar, memberontak, maka jika dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ya. Para ulama menyebutkan bukan berarti maksudnya mati dalam keadaan jahiliyah itu dia mati dalam keadaan kafir, tidak. Ya, jadi maksudnya adalah dia mati dalam keadaan memberontak kepada pemimpinnya, tidak mengakui pemimpinnya. Itu adalah kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah dia nggak mau punya pemimpin. Mereka maunya berkuasa. Makanya akhirnya sering ada pertumpahan darah demi mengambil kekuasaan dan tampuk kepemimpinan. Ya. Maka maksudnya adalah bahwa di antara perkara-perkara jahiliyah ini ada yang itu merupakan bid'ah. Di antara perkara-perkara jahiliyah ini ada yang merupakan kekufuran. Dan di antara perkara-perkara jahiliyah ini ada yang tarafnya tidak sampai bid'ah dan tidak sampai kekufuran, akan tapi dia merupakan sebuah maksiat. Ya. Dan dosa. Ada. Jadi bukan berarti perkara jahiliyah ini semuanya kufur. Ya. Tidak. Ada yang kufur, ada yang bid'ah, ada yang dosa dan maksiat. Baik. Seperti itu. Wallahu a'lam, semoga mencerahkan ya. Ada pertanyaan dari Anda bacakan. Bismillah Ustaz, apakah benar jika kita memilih pasangan berdasarkan nasab, artinya kita meniru orang-orang jahiliyah? Namun bagaimana jika kita melihat nasab karena ingin mendapatkan pasangan yang datang dari keluarga baik-baik? Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu. Yang termasuk dari perkara jahiliyah ya adalah mencela nasab orang lain, kemudian berbangga-bangga ya dengan nasab yang kita miliki, itu yang termasuk dari perkara jahiliyah. Ya. Atau seseorang misalnya berasobiyah dengan sebuah nasab. Ya, asobiyah itu maksudnya dia membela mati-matian nasabnya atau suatu nasab dan merendahkan nasab yang lain. Ya, maka ini yang termasuk dari perkara jahiliyah. Akan tetapi kalau kemudian kita mencari pasangan dengan melihat nasab, maka ini bukan termasuk dari perkara jahiliyah. Ya.
Ini adalah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Apalagi kalau alasannya tadi, bagaimana kalau kita mau melihat pasangan yang datang dari keluarga baik-baik, maka ini penting. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ta'allamu min ansabikum litasilu biha arhamakum. Ya, pelajarilah nasab kalian agar kalian bisa bersilaturahmi. Jadi mempelajari nasab, mengetahui nasab itu salah satu dari ciri khas ya kaum muslimin. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka nggak punya istilah silaturahim. Ya. Tapi kalau kita penting sekali silaturahim. Makanya penting kita untuk mengetahui siapa ayah kita, siapa keluarga ayah kita, ya, siapa kakek kita, siapa keluarga kakek kita, siapa ayah dari kakek kita, kemudian keluarganya siapa saja. Agar kemudian turunan mereka, ya sepupu-sepupu kita itu kita bisa tahu siapa mereka, kemudian kita bisa silaturahmi, kita datangi mereka. Ya. Apalagi dalam hal memilih pasangan, ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Ya, kita melihat dari latar belakang seperti apa si calon pasangan kita ini. Ya. Atau orang kalau akhwat misalnya ada laki-laki yang datang, maka lihat keluarganya. Ya, karena itu yang menentukan karakter si orang tersebut. Ya, kalau keluarganya adalah keluarga dari keluarga baik-baik, kemudian perhatian terhadap ilmu, ya, perhatian terhadap ibadah, maka semoga itu menjadi tanda bahwa orang ini adalah orang baik. Ya. Wallahu a'lam. Semoga mencerahkan. Wah, Syekh Abdul Ghawi mau nanya tadi. Jadi untuk tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair khair Ustaz Hamdi. Alhamdulillah ya akhi, wallahu khair. Masyaallah. Khair Res. Masyaallah Syekh Abdul Qawi gimana ya, sehat ya? Alhamdulillah. Masyaallah tabarakallah. Ana biasa dengerin khotbah nikah nih. Sekarang masyaallah nih. Lah Allah Ustaz, makanya sekarang udah nggak ada yang nikah nih. Masalah gitu ya. Ya kan, zaman pandemi Allah Ustaz. Masyaallah. Siap sehat Abdul Qawi ya? Alhamdulillah Ustaz khair. Alhamdulillah. Wa barik fik. Ustaz, ada itu yang masailnya pakai syarah kitab siapa Ustaz? Benar. Ini anak kumpulkan, jadi anak ada beberapa syarah yang anak pakai. Ya. Yang jadi pokok syarah yang anak baca adalah syarah Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, dan itu yang paling banyak di pasaran, ya, syarah Masail Jahiliyah, karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian yang anak baca juga syarah Masail Jahiliyah, karya Syekh Abdullah Al-Anqari, kemudian Syekh Saleh Al-Syekh. Tapi Syekh Saleh Al-Syekh ini syarahnya nggak sempurna, cuma mungkin 1/4 kitab aja. Ya, dan dia belum dicetak. Ya, Anda cuma dapat PDF-nya aja. Syekh Abdullah Al-Anqari juga begitu. Ya, dia cuma ada PDF-nya aja. Yang sudah dicetak yang Anda tahu cuma syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian ada syarah punya Al-Imam Al-Alusi, ya, ahli tafsir. Itu syarah yang paling lama yang Anda tahu. Ya, Al-Alusi ini hidup di hampir sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan beliau nulis syarah dari kitab Masail Jahiliyah. Jadi kalau ada yang mau punya pegangan syarah, ana nasihatkan untuk baca syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, itu yang paling mudah untuk dipahami, kemudian cukup mencerahkan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan secara umum, sebagaimana yang Anda sebutkan tadi ya, bahwa buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sangat mudah untuk difahami. Sangat mudah untuk difahami. Jadi kalau misalnya kalian, ya, ikhwan sekalian, ya, mau ikut kajian ini, ya, mengikuti kajian ini, maka cukup baca matanya aja, nggak masalah. Ya, dengan penjelasan yang Anda bawakan. Karena penjelasan yang Anda bawakan ini kumpulan dari beberapa syarah, ya. 2 atau 3 syarah, Anda ringkas, kemudian Anda sampaikan yang paling penting dari syarah-syarah tersebut. Wallahu a'lam. Kira-kira begitu Abdul Qawi. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Oh iya, kurang lebih. Antum di maktabah apa di mana Ustaz?
Di pondok, di Mahat. Ya, bukan di maktabah rumah, wallah. Oh, Iya. Ini kalau kameranya ke tempat lain, maktabahnya hilang. beda. Iya. Siap. Wallah, Ustaz. Mahat belum masuk, Ustaz ya? Mahat belum. Belum. Insyaallah, mudah-mudahan. Oh enggak, udah masuk, berjalan sekarang. Cuman kita lagi buka pendaftaran. Insyaallah akhir bulan ini ada pendaftaran untuk santri baru, insyaallah. Mungkin Alfi mau daftar tuh, mungkin Alfi. Insyaallah. Bareng ente tapi ya. Software. Masyaallah. Wah, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz Hamdi. Iya, kuyak, barakallahu fik. Kirim salam semua keluarga, insyaallah. Insyaallah disampaikan ya, insyaallah. Baik. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mau bertanya? Dari Instagram belum ada, dari YouTube juga nggak ada. Sepertinya cukup, Ustaz. Oh, Indra mau nanya. Indra langsung buka aja, Indra. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Nanya ini aja, untuk jahiliyahan itu berarti setiap, apakah bisa kalau misalkan setiap tradisi itu dibilang produk jahiliyah, atau bagaimana maksudnya untuk misalkan budaya atau tradisi yang istilahnya yang berasal dari manusia yang mungkin sebelum zaman Nabi itu, apa bisa semuanya dihukum seperti itu atau bagaimana? Gimana? Afwan, diulangi pertanyaannya. Kalau misalkan produk budaya atau tradisi gitu, apa semuanya bisa dikatakan jahiliyah atau bagaimana gitu? Iya. Enggak semua kebiasaan dan budaya yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu terlarang dan nggak boleh kita ikuti. Ya. Karena sebagian kebiasaan mereka itu dibenarkan oleh Islam. Ya, contohnya sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, bahwa di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mereka suka memuliakan tamu. Ya. Termasuk aib jika ada tamu datang kemudian nggak disuguhin apa-apa, itu memalukan sekali. Sehingga orang-orang jahiliyah sangat memuliakan tamu. Ya, ketika datang Islam, Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Berarti kebiasaan ini yang ada di jahiliyah dibenarkan oleh Islam. Bahkan Nabi mengatakan di antara kebiasaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia memuliakan tamu. Ya, hendaknya dia memuliakan tamu. Maka ini berarti nggak semua kebiasaan jahiliyah itu dibatalkan oleh Islam. Ada sebagian kebaikan yang mereka miliki, itu dibenarkan oleh Islam. Kemudian di antara kebiasaan mereka juga adalah bahwa mereka menganggap aib yang besar ketika seseorang itu berbohong. Jadi mereka nggak berdusta. Walaupun seseorang itu sedang punya permasalahan gitu ya dengan orang lain, atau dia musuh dengan orang lain, ketika dia mensifati tentang musuhnya ini, dia nggak akan berbohong. Contohnya adalah seperti kisah Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika dia masih kafir, dia ketika Fathu Makkah, ya tahun ke-8 Hijriah masuk Islam. Tapi sebelum dia masuk Islam, ketika dalam keadaan kafir, dia datang ke Syam melakukan perdagangan. Kemudian Raja Romawi yang ada di Syam itu memanggil pedagang-pedagang Arab, ingin bertanya tentang hakikat Muhammad yang mengaku sebagai nabi yang ada di Makkah. Maka ditanyalah Abu Sufyan tentang Muhammad. Yang dijawab oleh Abu Sufyan adalah sifat-sifat baik tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, maka para syurahul hadis yang mensyarah hadis ini, itu adalah hadis pertama-tama, ya, hadis kedua atau hadis ketiga di Sahih Bukhari, Anda lupa. Nah, itu para syurahul hadis, para ulama ketika mensyarah hadis ini, mereka mengatakan Abu Sufyan benci kepada Nabi Muhammad, memerangi Nabi Muhammad. Dalam perang Uhud, Abu Sufyan menjadi panglima ketika itu. Salah satu panglimanya Abu Sufyan. Perang Uhud, memerang, membombardir kaum muslimin di Madinah. Baik, akan tapi dia nggak berbohong. Dia mengucapkan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Dia nggak pernah berdusta. Muhammad ini terkenal dengan akhlaknya, kejujurannya, dan seterusnya. Sehingga ini adalah kebiasaan orang jahiliyah. Mereka jujur
Ya maka hal ini dibenarkan oleh Islam dan tidak dibatalkan oleh Islam. Sehingga ketika ada kebiasaan yang tidak dibatalkan oleh Islam, bahkan didukung oleh Islam, maka ya kita tidak masalah untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Wallahu a'lam. Mungkin bukan ya Ustaz tadi pertanyaan. Tafadhol Ustaz, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk ditutup Ustaz. Baik. Ya mungkin hanya itu. Oh dia, Muhammad baru masuk tuh dia. Apa? Muhammad baru masuk tuh. Oh, Insya Allah. Dan bertanya nih Kak Muhammad. Masya Allah, untuk kita belum bubar tuh, dia baru masuk. Mana Muhammad suaranya nih? Dan minta buka nih. Karena kangen juga, udah lama gak ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Min fadlikum ya jamaah. Afwan baru bergabung. Masya Allah. Baru pulang kerja. Masya Allah. Kameranya belum dibuka tuh. Ayo. Buka kameranya Ustaz kenal nih. Belum rapi. Oh belum rapi Insya Allah. Masya Allah. Baik. Cukup sampai di sini. Baik, mungkin dicukupkan. Tafadhol Ustaz untuk ditutup. Ya, jadi pada hari ini alhamdulillah ya kita telah membahas tentang muqaddimah dari kitab Masail Jahiliyah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke perkara yang pertama, ya. Kemudian dengan syarah yang nggak terlalu panjang insya Allah dan nggak terlalu rinci sehingga kita bisa mengetahui semakin banyak ya dan semakin dengan waktu yang singkat insya Allah permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab ini Masailul Jahiliyah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semua, memudahkan kita untuk selalu taat kepadanya dan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Insya Allah kajian ini pekan ke 3 atau 4 ya? Anak? Berikutnya jadwal normal di pekan ke sebentar. Keempat kalau nggak salah. Kan ganti soalnya ntar dia. Keempat ya, keempat. Pekan keempat ya. Dan insya Allah pekan kajian Pekan keempat insya Allah. Pembahasan masalah jahiliyah ini akan diteruskan di pekan keempat setiap bulannya insya Allah. Nanti akan ada pengumuman lewat flyer dan BC lewat Instagram atau WhatsApp dari Al-Mutakin. Mungkin demikian karena sudah itu. Karena izin untuk majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.